Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya udah mulai iklan. Saatnya kita iklan. Sudah menemukan, udah saya sebutkan juga. Saya menemukan produk ini dari iklan seliweran di timeline Facebook saya ya, di timeline Facebook yang udah saya setting menjadi target untuk pengiklan produk-produk wanita ya. Jadi saya ngincer produk wanita. Di sini saya menemukan iklan yang banyak komentarnya ya tentang produk ini. Jadi saya klik, banyak komentarnya ya. Nah ini iklannya nih, saya simpan di sini di data ya. Nah ini iklannya yang saya temukan yang seliweran di timeline FB saya ini ya. Nah si Facebook ini Elumor nih, dia mengiklankan ini nih. Nah video kan ya. Oke. Nah, tuh. Jadi di sini saya udah mendapatkan walaupun dia ini ya beriklan September, tapi baru kemarin dia nongol di iklan dan ada yang komen terakhir berapa nih, lihat ya, banyak banget, jadi ke bawah banget nih, 109 udah lumayan loh. Kalau harganya misal di bawah 100.000 kenceng ya. Kalau bisa harga 100 ke atas tuh rata-rata udah dianggap mahal ya. Jadi bisa kita mainkan pakai mengandalkan ini ya, kuantitas. Jadi jual murah, di orderannya banyak ya, instrumennya juga kenceng ya, nanti komennya banyak. 15 Oktober terakhir 15 Oktober tuh. Di sini dia juga menunjukkan produk-produk baru. Nah ini belum diiklankan. Oke, sini saya coba iklankan ini ya, semoga bisa ya. Jadi kenapa saya harus beriklan ini, karena saya udah mendapatkan contoh es kopi yang bisa lolos ya. Jadi di es kopi ini udah terbukti lolos karena iklannya ini udah jalan. Jadi kalau ada kata-kata jerawat ya, ini walaupun seringnya dilarang tapi ini masih lolos. Saya copy aja coba nanti ya. Ini tergantung, kalau iklannya sama, es kopinya sama ya, videonya sama, jiplek-plek ya seperti itu. Tapi jangan berharap hasilnya juga pasti akan sama ya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi. Contoh budget iklannya kita berani main gede atau enggak ya. Lalu gimana audiensnya ya. Lalu bagaimana tampilan sales page-nya. Ini kan nanti ini lain. Ini bukan sales page, ini saya udah pernah saya buka nih, toko online ya kan, toko online. Jadi kalau dia buka ini, dia nggak ngadepin tuh, dia buka ini sih .com, elumor.com, dia nggak langsung menemukan produk ini. Jadi salahnya ke situ. Dia berharap buka ini untuk memancing, itu mungkin dia masang pixel atau enggak. Oh ya, untuk memasang pixel tuh kita pastikan punya add-on ini ya, pixel helper nah Chrome. Jadi di sini kita bisa tahu website yang udah dipasang pixel itu, website yang udah dipasang pixel apa aja ya. Maksudnya website yang akan kita buka itu dipasang pixel atau enggak ya, seperti itu ya. Ini selector. Ini tools wajib kalau kita mainan FPS ya. Oke, di sini Elumor berupa toko online. Jadi video sebelumnya sudah saya ajarkan tentang membuat sales page untuk produk-produk beginian ya. Nggak perlu toko online, kita butuh pijakan untuk penjualan. Jadi bikin sales page dari blogspot juga efisien kok nanti ya. Nanti nongol di sini nih. Jadi ketika kita mendapatkan web yang udah terpasang pixel, dia akan nyala. Nah ini nyala seperti ini. Ini belum nongol ya. Masih cek. Nah ini file tuh, file. Nah reload. Oke, saya pause dulu sampai berhasil biar nggak lama. Oke, udah tersambung ya ke Ringsa. Jadi kalau Anda mengalami kegagalan, coba terus saja sampai bisa. Di restart terus diklik ya, nongol nih. Jadi ini saya coba apakah ini websitenya dipasang pixel atau enggak.
Oh, udah ya, udah nyala. Kalau pasang pixel seperti ini. Nah, ini pasang pixel ini ya. Nah, si Tokopedia itu pasang tuh ada pixel di sini. Jadi ketika kita buka Tokopedia itu jejak kita udah terkena si ini Tokopedia. Jadi ketika kita membuka di aplikasi, mungkin di Android atau di blog, kita buka web, dibuka di Facebook, kalau ada fasilitas iklan pasti kan ada Tokopedia tuh ya kan. Nah, karena si Tokopedia itu memasang pixel yang penting. Nah, ini gunanya untuk menjaring jejak ya, menjaring jejak-jejak si traffic ya. Kita kan traffic nih mengunjungi Tokopedia. Nah, ini saya akan ajarkan cara membahas dulu pixelnya, lalu membuat pixel yang untuk berikan ya. Nah, ini kan ada nih pixel ID-nya ada 2 nih yang pasang tuh ya. Tuh. Oke ya, ada 2, jadi ada 2 sumber iklan yang dia gunakan di sini ya. Oke, itu penjelasan sedikit tentang pixel. Nanti saya lanjutkan materi pixel ya. Ini saya ajarkan saatnya memulai iklan. Jadi sebelum kita beriklan, Anda wajib tahu seperti ini dulu. Ada beberapa tipe pemain iklan ya. Kalau Anda ada pemain dimana dia tuh mainnya detail banget tuh, ya, kayak si yang punya itu yang bikin kaos tuh Alberto ya. Nah, dia mainnya tuh detail banget. Jadi untuk membuat audiens dia mainkan mencari dulu di kelompok-kelompokan seperti ini. Bentar ya, saya tutup mana ya, ini saya langsung menjelaskan di bagian ini pena. Ini ada kedua. Jadi pastikan Anda udah mempunyai uang deposit ya. Di sini kostum mana ya, kostum audience check ini, audience insight. Nah, kalau bahasa Inggris saya belepotan ya harus dimaklumi ya, karena saya enggak pintar ngomong Inggris, agak mudeng-mudeng dikit lah. Nggak usah. Nah, ini di sini bisa orang itu mencari audiens itu sangat detail banget. Jadi di sini masukkan, misal saya mencari produk kecantikan ya, kecantikan misal apa ya, si ini bisa cantiknya kecantikan ya. Nah, di sini detail banget momen. Nah, lalu page select. Nah, tapi Anda bisa niru juga enggak apa-apa sih, kecantikan tuh kan. Nah, dia berharap di sini cantik lagi. Cantik citra. Nah, lalu lagi ketika saya mengetikkan kecantikan toh, ini yang berhubungan dengan kecantikan ada 3 ya. Jadi maksudnya berhubungan tuh orang-orang yang biasa mengelek ya, yang tertarik dengan kecantikan tuh biasanya banyakan dia juga mengelek masih Mario Teguh ya. Nah, seperti itu. Nah, saya bikin lagi rumah cantik citra misalnya. Tuh, jadi si Facebook ini, si tools ini kan termasuk tools juga yang disediakan Facebook. Nah, jadi si pemain digital ini dia akan mengelompokkan semua nih, si tergantung ininya ya. Bisa kita menggunakan website. Nah, ini websitenya apa, public figure. Ini tipe detail ya, tipe detail. Terserah Anda mau menggunakan seperti apa tipenya. Ada orang ada tipe cara pakai sendiri ya. Jadi cara kerjanya Anda ingin mengarah kemana ya. Ada 3 soalnya yang saya amati. Jadi ada yang mainnya detail banget, dicari kelompok-kelompokan seperti ini ya. Kalau internetnya per magazine ditulis semua, internetnya per web, terus brandnya apa aja ya. Terus ini brand misalnya, ini misal dulu nih, cantik, back lanjut ya, ini website dan seperti ini website misalnya.
Citra. Nah, webnya mana web? Nah, Korlat Indonesia. Nah, detail banget. Nah, detailnya seperti ini. Dia membuka satu-satu ya. Buka satu-satu. Ini mungkin berhubungan juga dengan kecantikan. Nah, ini kan ada kecantikan. Ini bisa dimasukkan. Ini kalau masuk ke dulu matrix, kita buka dua. Jadi satu. Nah, ini Korlat Indonesia. Oh, dia bukan itu. Bukan termasuk interest ya, dia nongol di sini. Bukan berarti, ingat ya, interest itu bukan ya, semua fanspage itu bukan termasuk interest, tapi interest pasti itu fanspage, pasti itu berupa fanspage ya, ingat ya. Jadi semua interest yang ada di sini, yang ada di sini bukan fanspage yang ada di sini nggak semuanya itu masuk ke interest. Sebaliknya, interest yang nanti kita klikkan, nah itu semuanya biasanya itu masuk ke fanspage ya. Nah, seperti itu. Ini Korlates ya. Closet itu masuk ke sini juga bisa. Mana ya? Atau ini Maybelline. Ini semua yang berhubungan tuh Maybelline tuh, kan? Maybelline. Saya biasanya pakai dua halaman, satu audiens, satunya kesini langsung iklan. Save audience. Ini saya belum di akun ini, saya belum beriklan beberbelas ya. Ada audience, create custom audience ya, ini create save audience seperti ini aja. Nah, ini tarik naik ya. Oh, nggak usah, ini Indonesia ya. Nah, sini nanti kalau saya udah cocok ya, saya save, jadi langsung dapat save audience. Ini juga sebenarnya bisa kalau udah klik interestnya udah nemu, klik di save, bisa save sini. Jadi nanti nyantumnya di sini, nyantumnya nanti aja. Jadi saya menjelaskan ini dulu. Anda itu ingin berikan tipenya seperti apa ya. Kalau detail ya boleh ya, di kelompok-kelompokkan per ini ya. Mario Teguh di sini bisa. Webnya tadi apa ya, brandnya Maybelline, bisa seperti itu ya. Lalu apalagi websitenya nanti Maybelline. Nah, biasanya dia akan nongol sini lagi. Nah, ini Maybelline kosmetik ya, kosmetik. Ini bahasa Inggris ya, jadinya kosmetik. Nah, seperti ini ya, detail banget seperti ini. Nah, pastikan Affinity-nya yang banyak kan, paling banyak makeup ya. Kesini nanti lah saya ajarkan. Oke, jadi Anda masuk ke mana yang lumayan detail ya, bisa, tidak apa-apa. Dia mainnya seperti ini, main split test itu artinya adalah kita beriklan. Nah, ini beriklan ya. Nah, saya gambarkan lagi. Ini iklan kita, iklan ya, iklan campaign ya, bisa campaign. Diiklankan biasa kalau iklan satu tok, ini satu tok langsung acet ya. Nah, kalau misal mau split test ya, kita bikin acet banyak, satu campaign itu ada banyak acet ya. Nah, itu split test. Ini acet 1, acet 2, acet 3, acet 4. Acet itu nanti bedanya ada di sini. Kalau kita split test, perbedaannya kita pengaruhnya ini interest ya, kota ini lah, audience ini ya. Audience yang akan diubah, mau split, maksudnya split itu mau membandingkan iklan tuh dari umurnya atau dari interestnya ya, bisa kan enggak. Ini interest, ini yang mau di split itu bagian ini tok nih ya kan, si targetnya ini ya interest ya. Nah, ini yang bagian interest yang bisa diubah nanti, bisa di yang berbeda dari acet 1 sama acet lainnya. Nah, split test, jadi dia main split test tapi audiensnya nggak dikelompok-kelompokkan seperti ini. Nah, ini dikelompok-kelompokkan. Nah, yang pemain test spring dulu, nah itu detail banget tuh. Si brand, terus public figure apa aja nanti dicantumin, dia akan split. Isi web di split, public figure acet 1, ini acet 1
1, aset 2 ya. Aset 2 pakai interest ini. Nah, atau aset 3. Oke. Lalu pakai cara yang ekstrim itu maksudnya berikan yang penting ada profit seperti itu ya, jebret-jebret. Jadi nggak pakai split test langsung kita berikan aja jebret, yang penting dapat ya, fokus ke dapat itu. Dapat winning campaign ya nggak apa-apa yang penting jebret dulu, nggak sedetail ini. Dan nggak lumayan detail ya, pakai logika itu. Logika maksudnya ini saya jelaskan di sini, pakai logika maksudnya kita nggak mengelompokkan secara detail. Jadi seperti ini, misal kosmetik, ini kan kosmetik ya, kok di sini Indonesia kosmetik ya, kosmetik beauty, dia akan mengincar itu lokasi misalnya yang tempat tongkrong tuh apa ya, misal tempat tongkrong 7-Eleven ya, misal seperti itu ya. Nah, tempat tongkrong nih. Nah, jadi kira-kira si cewek-cewek itu ngumpulnya di mana? Di tempat tongkrong ditulisin ya seperti itu. Bisa pakai sesuai niche ya, niche seperti ini ya. Semua dimasukkan, kosmetik, beauty, terus Maybelline kayak tadi ya, Maybelline. Nah, Maybelline semua dimasukkan. Yang penting fokus iklan, terus fokus dapat banyak komen, banyak order seperti itu ya. Jadi ini pemain ini ada yang nggak mengelompokkan dulu, tapi langsung jebret masuk ke sini ya. Jadi ini ditulis dulu pakai Excel seperti ini ya, tulis semua detail banget. Ada juga pemain yang langsung jebret aja di sini, cerit. Kadang split test ya, ini dipisahkan. Ini kalau menargetkan cuma tempat tongkrong top, ini nanti di aset baru ya. Nanti saya jelaskan di video tentang split test. Nah, ini nanti di Pak 7-Eleven itu dipakai di aset baru. Ini kan aset ini nanti masuknya. Nah, oke. Aset pertama pakai ini, aset kedua pakai 7-Eleven top. Nah, ini tergantung interest. Jadi nggak perlu sedetail ini dia menuliskan cepet ya. Lalu yang ekstrim itu, dia iklannya bisa main split test, bisa tanpa split test ya. Itu pakai irisan, dia mainnya main audiensnya ya, pakai audiensnya tanpa irisan ya. Ada video sebelumnya ya yang pakai irisan atau tanpa irisan tuh, yang pakai narrow tuh atau exclude ya, yang atau kecualikan ya. Yang ini loh, nah ini exclude, nah ini irisan. Kalau ketika kita memilih ini, jadi orang yang menyukai beauty tapi nggak menyukai apa ya maksudnya soccer, nggak menyukai bola, itu kan enak, nggak butuh make up ya, kalau seperti itu bisa football lah. Nah ini irisan. Jadi yang ekstrim itu ya langsung iklan aja tanpa split test, langsung jebret seperti ini, langsung yang penting dapat orderan, fokus ke orderan ini. Jadi Anda mau bermain kemana, tapi tetap persamaannya satu. Di situ harus ada kita pasang pixel, pasang jaring lah, atau jaring kolam ya, untuk kolam. Entah itu kita mainnya kolamnya pixel, entah itu nanti kolamnya BBM atau WhatsApp ya. Nah, fokuskan di situ, karena kalau kita beriklan itu closingnya nggak di iklan itu. Walaupun kita akan menjawab di banyak komen, tapi closingnya ada di sini, BBM, WhatsApp. Jadi pastikan selain Anda mempunyai data pixel, Anda juga mempunyai data ini ya, para list Anda leads itu, orang yang kepo tentang produk Anda dikumpulkan di BBM atau WhatsApp ya. Persamaannya, kita kuncinya harus pasang data sini. Kita harus mempunyai aset. Jadi brand kita nggak percuma nantinya kalau misal nggak ada sales ya, penting banyak ngobrol dulu di sini ya. Oke, jadi Anda mau main di tipe mana ya, yang ini boleh. Nah, saya ajarkan cara list audiensnya. Nah, tentang pixel saya akan jelaskan lagi. Pixel itu apa ya. Nah, kalau Anda bingung, pixel itu adalah tools dari Facebook Ads ya, yang canggih dari Facebook ya. Ini adalah coding, jadi coding sini nanti kita bisa bikin misal sini ya,
masuk ke sini dulu, pixel. Ini masuk ke pixel ya. Ingat di segitiga ini yang settingannya segitiga ini. Ini benar. Nah, kalau udah segitiga kan pixel nih. Kita bikinnya ke sini, create pixel. Ini nama pixelnya, pixel sembarang lah. Nama Anda nggak apa-apa. Andri kedua. Jadi ID ini ada ya. Ini ID pixel Anda. Jadi install pixel no ya. Oke, ini data. Kita hapus saja nanti dulu. Nah, ini bisa dimasukkan langsung ke blok. Langsung di close dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa kok di itu. Kita bikin pixel. Oh ya, satu pixel itu bisa satu ID pixel itu jadi satu iklan Facebook Ads ya. Kita bisa mendapatkan, ingat ya, satu, saya jelaskan lagi biar enak nih, biar enak ya, saya gambarkan. Si pixel ini, pixel ya, pixel Anda kan tadi udah mendaftarkan pixel ya, dia si ID ini. Saya udah mendaftarkan pixel ini di itu aja, back aja ya. Nih ID nya nih. Nah, pixel ya. Oke, nanti di satu pixel ini Anda bisa mendapatkan, Anda bisa ID ya. Anda bisa memakai banyak itu ya, bisa banyak blog. Ini banyak jualan lah. Ini bisa si Derma Roller. Ini nanti di satu akun FB Anda. Gini. Nah, saya hapus dulu ya. Oke, lanjut. Di sini di akun FB Anda ya, di akun FB Anda itu nanti ada ID pixelnya. Nah, ID pixel ya, ini pixel. Nah, di ID pixel Anda ini nanti di akun FB ini, nah ini kan ada, ini bisa akun FB ya, itu berapa persen. Di sini Anda bisa menggunakan banyak jualan. Jadi kalau Anda jualan sepatu, bikin webnya ya, bikin web atau blog ya, blog, bisa dapat pixelnya ya dari sini. Atau kalau Anda ingin mengiklankan produk baru lagi, misal Derma Roller ya, Derma Roller, nanti ada pixel lagi, ada nanti. Nah, ini banyak lagi pixel lagi, pixel jualan apa lagi. Nah, di satu ID itu nanti kita bisa memasang di banyak ini ya, memasang di banyak apa namanya, jualan ya, blok jualan ya. Nah, misalnya sepatu, ini produk ketiga lah, ini produk keempat ya, ini ya. Oke, jadi kalau Anda yang bingung apakah satu akun FBS itu cuma untuk satu jualan aja, satu blog aja, enggak. Jadi bisa digunakan banyak blog. Nanti saya ajarkan caranya ya. Oke, seperti itu. Lalu saya jelaskan. Jadi ketika pixel itu ditempel dan iklannya itu dijalankan, otomatis si Facebook itu akan mencatat semua data yang pernah masuk di web kita ya. Jadi si traffic itu jejaknya akan disaring oleh Facebook ya. Jadi si pixel itu langsung mendata ya. Ibaratnya jejaknya itu kena dapat, fungsinya pixel itu nanti si data itu bisa kita gunakan untuk iklan lainnya yang hard selling lah, yang lebih langsung jualan ya. Nah, di sini ada dua pixel, ada dua macam pixel kalau Anda bingung. Satu lagi custom audience, ini dari ini mencatat semua orang yang berkunjung di web ya. Nah, jadi ini jejaknya yang berkunjung ke web. Nah, ini berkunjung ke sini, dia akan terjaring. Nah, satu lagi ada pixel konversi pixel, ini ada di iklan tipe web conversion ya. Nah, ini cuma ada di web conversion. Kalau Anda beriklan di web conversion, Anda lebih itu bisa nambah pixel, tapi
fokus ke mereka yang berminat langsung ya, jadi nggak kepo lagi, langsung berminat ya. Jadi mereka udah yang beli. Jadi pixel itu lebih dalam lah, tajam. Jadi di sini misal di order saya pasang di sini. Nah pixelnya ini di sini order, bukan di sini lagi. Jadi ketika orang udah mengklik tombol buy ini, dia akan terekam. Jadi udah berminat banget lain ya. Kalau kita ada orang membuka ini toh, ini kan cuma kepo tok, apa sih ini jualannya ya. Nah belum tentu dia akan mengklik ini. Tapi ketika udah orang mengklik ini, klik, nah nanti masuk ke pixel lain ya, yang ordernya ini ya. Nah ini gimana caranya saya jelaskan nanti di video selanjutnya ya. Lalu kenapa harus pasang pixel? Sudah saya jelaskan lagi, untuk menjaring jejak tuh ibaratnya untuk meretargeting. Jadi ketika jejak itu udah kita dapat di data Facebook itu, kita bisa menargetin ulang ya, menargetin ulang dengan iklan yang baru lagi. Jadi ketika orang itu udah lupa dengan, misal si orang mengeklik ini ya, udah lupa, misal udah lain hari dia udah nggak ingat lagi, tapi ketika dia mau buka Facebook ya, dia udah kena retargeting saya. Jadi muncul di Facebooknya iklan saya lagi yang tentang ini ya, Derma Roller. Jadi untuk menargeting ulang ya, karena jejaknya udah kita dapatkan. Selain itu adalah untuk menyaring seleksi audiens. Jadi untuk menyaring, tentunya kita udah mendapatkan audiens yang udah tertarik ya, mungkin udah menjadi traffic kuning. Jadi ibaratnya sudah apa ya, menjadi traffic kuning, jadi udah kepo lah. Jadi udah pengen tahu produknya tuh bagaimana, berapa harga jualnya, seperti itu. Jadi tinggal kita poles saja, kita ingatkan lagi ya, untuk follow up, untuk mengingat ya. Juga kalau kita ada produk baru, walaupun produknya nggak sama, tapi kita mendapatkan jejak mereka yang menyukai kecantikan. Nah saya nanti kalau ada produk kecantikan lain, misal krim pemutih, saya iklankan pakai pixel itu. Seperti ini ya, saya jelaskan kalau kata-kata bingung. Ini saya jelaskan lagi pakai ini gambar, ingat ya, ini kan ini blog 1 ya. Ketika orang pixel ya, ini langsung bahas pixel ya, ini ketika orang berkunjung mengeklik ke blog saya, blog jualan, dia udah jejaknya dia udah masuk ke saya. Jadi si pixel ini udah mendapatkan data orang satu itu ya, pixel ya, data orang satu. Ketika orang ada pengunjung lagi, dia akan mendapatkan jejak lagi 2 dan seterusnya sampai jutaan. Kalau para master itu ya, pixelnya udah jutaan itu. Jadi kalau pengunjung lagi, dia mendapatkan data lagi 3, otomatis ya, dia akan, si pixel akan merekam jejak itu. Nah ini tujuannya, kalau udah pixel udah dapat, fungsinya adalah saya akan beriklan kedua ya. Nah ini kedua, iklan 2. Nah iklan 2 saya pakai data ini dimasukkan untuk jadi audiens ya, data pixel ini jadi audiens. Nah tujuannya adalah untuk mendapatkan si ini. Ini nanti akan nongol akan selalu mengikuti ini mereka ya. Ketika kita juga ibaratnya kita buka Tokopedia kan, si Tokopedia ngikutin terus tuh. Ketika kita membuka Facebook, Tokopedia ikut. BBM ada iklan tuh ya, ada iklan kan di BBM. Si Tokopedia ikut. Buka permainan di Google Play Store, Tokopedia ikut ya, jadi retargeting terus. Jadi tujuannya kita masang pixel seperti itu, kita berikan baru. Tujuannya di mereka ini, jadi tujuannya untuk mengingatkan lagi, bisa untuk mengingatkan, nih saya jualan ini tuh, nih mau beli pada enggak, atau kalau ada produk baru yang satu tipe ya, satu yang relevan lah. Jadi targetnya itu nggak melenceng. Jadi kalau targetnya memang penyuka kecantikan, ya produk barunya masih berupa tipe kecantikan itu. Lalu untuk retargeting ya, menyaring, untuk membangun ini instrumen lagi. Jadi kalau misal kita produk baru, mereka belum kenal ya, kita storyin lagi, iklan kita akan mengikuti mereka terus. Otomatis mau nggak mau dia bisa komen atau bisa mendapatkan like ya, like page ya, atau banyak interaksi lah, seperti itu intinya ya. Facebook kita akan dapat like, postingan ada komennya ya. Seperti itu gambaran pixel. Jadi si pixel ketika dia mengeklik masuk ke blog kita, si pixel akan merekam ya.
Lalu si pixel ini akan kita gunakan di iklan kedua untuk menargetkan mereka lagi. Itu artinya pixelnya. Anda kalau belum jelas ya ditanyakan aja lagi ke chat atau di komen ya. Cara pasang pixel kemana? Ada dua ya, pixel di situ di blog ya. Ini karena saya mengajarkan untuk jualan tapi minim biaya, saya ajarkan di blog aja, di blogspot ya. Ada dua cara pasang pixel. Satunya adalah dengan cara teknik parse. Jadi di sini pixel ini HTML ini ya, si blogger itu kalau kita cuma ini aja, saya langsung praktek aja ya. Satu lagi ada cara kopas langsung ke widget ini HTML. Oke, bagaimana caranya? Seperti ini ya. Kalau saya pengen iklankan ini ke pixel, ini copy ya, down. Oke, down. Sini ini bisa diiklankan sini, di copy sini bisa bawah head ya, ini ingat bawah head paste. Tapi ini kalau kita paste langsung ya, langsung dia akan error tuh, error. Karena kenapa? Si HTML itu cocoknya ada sesuatu lah yang nggak cocok untuk kita paste langsung ke sini, jadi harus kita parse dulu. Parse pixel apa ya, webnya ya inilah. Nah nih block crouch, block crouch. Nah enak kan, copy aja sini. Nah kan enak, parse kesini ya. Parse itu codingnya akan diubah tuh, codingnya akan kita ubah. Mana tadi? Mana tadi ya? Ya, bisa copy ini di deposit aja dulu kan. Paste, ini kode pixelnya di paste, di parse. Nah kan ada berubah nih. Nah ini jadi sesuai, bisa gabung di HTML blog. Copy, ini di paste, enter, paste. Oke ya, simpan. Nah kan ini. Jadi kalau udah dipasang, ini akan muncul. Ini pixel kita udah masuk ke pixel saya udah masuk ke sini ya. Nah cara melihatnya bagaimana? Hasilnya ini ke audience ya, audience. Oh ya, lupa saya. Jadi untuk melihat data audience ini, data pixel ini, kita minimal harus beriklan, harus mempunyai iklan ya, mempunyai iklan yang udah jalan. Jadi nggak bisa kita melihat ya. Seperti ini ya. Bisa. Oke, nanti aja. Dan cara kedua adalah kita bisa meletakkan sini tata letak, pasang gadget ya. Terus cari ke HTML. Mana HTML? Nah ini ya, HTML script. Oke, pasang sini. Ini tanpa parse ya. Ingat, untuk cara kedua ini ke widget HTML, gadget ke widget tadi, gadget. Ini tanpa parse, jadi tanpa parse nih. Parse langsung di copy aja. Nah kalau pakai widget ini copy. Ini di copy ya, mana tadi? Bisa ini pixel code ya. Nah di paste ya. Oke, ini tanpa parse ya, di paste aja, di paste tanpa parse, tapi di paste langsung sini ke sini, lalu simpan ya. Nah seperti itu, nanti nomor hasilnya sama kok, nanti hasilnya sama, ini nanti nyala ya. Nah dengan begitu ketika ada orang mengklik ini, dia akan mendapatkan data ya. Nah ini udah aktif. Oke, back view.
Atau begini, kita bisa mendapatkan lagi create audience. Nah, ini kita bisa mendapatkan pixel ya, spesifik web survey. Ini artinya kita akan memasang pixel yang siapapun yang berkunjung di website ini ya, di website ini nanti di website ini ya. Yang kedua, siapapun yang berkunjung di spesifik web khusus ini, nah ini bisa ya, copy paste domain aja ya, bisa domain aja nih seperti ini. Nah ini aku selama 180 hari dan kelamaan. Nah nanti audiensnya lain, bisa Derma. Untuk ini nama untuk misalkan ya, kita jualan apa, misal jualan Derma roller, jadi ini pixel Derma untuk Derma roller ya, create audience. Oke, muncul di sini nih harusnya. Harus berikan dulu, bisa red edge ya. Red edge support. Saya iklan dulu ya, iklan dulu, belum sensor harus alami. Oke, placementnya Facebook aja, placementnya 10.000 aja. Ini coba untuk memunculkan audiens, ya. Instagram nggak perlu, Instagramnya dihapus. Oke. Ini soalnya saya belum membuat postingan tentang iklan, jadi iklannya sebarang dulu untuk menjelaskan ya. Remove Instagram. Bentar. Aktif ya, audience. tes. Nah ini kelihatan. Nah kan nongol sini tes 2. Jadi ketika kita menyimpan audiens ya, audiens ini kan nongol. Nah untuk memasang pixel ini ya, website traffic yang tadi ya, ada kedua website traffic, teman-teman ini copy paste. Nggak apa, 80 90 nggak apa ya. Apa tadi, roller tuh. Nah jadi pertama untuk memancing, kalau Anda pertama kali membuat iklan ya, pancing dulu nih, check audience dibikin dulu nanti biar nongol halaman ini ya. Nah ini ketika ini udah masang ini si roller ini yang berkunjung ke sini. Nah untuk memasang pixel sini, nah klik ya. Nah di pixel pasang. Jadi jangan cuma misal apa ya, untuk blok lain misal apa ya, nih saya contohkan 1 pixel. Nah bisa untuk web lain, bagaimana caranya seperti ini, misal servis kipas angin ya, seperti ini aja ya, lebih enak nih, template kipas angin. Nah ini bila saya mengiklankan servis kipas angin misalnya, ini coba misalnya untuk mengajarkan Anda
cara memasang pixel di beda blok ya. Ini kan blok pertama tadi si Dharma roller, nah, sekarang kipas angin ya. Nah, ini bisa letak-letak pakai caranya aja. Oke, ini saya kira dulu biar enak. Create audience, custom audience ya. Ingat ya, ini ada materi save audience yang manual tadi, yang manual ini loh. Nah ini manual, kita mencari interestnya ya. Kalau ini audience yang bagian ini custom audience, kita mencari ini custom file. Ini custom file tuh kalau anda punya data ya, data ID, data email atau data nomor HP loh. Kalau anda bisa mempunyai banyak leads di WhatsApp anda, catat aja itu nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya dicatat di Excel, nanti di-upload ya. Nomor HP mana, apa nomor kan, email. Kalau anda bermain email marketing, mengumpulkan banyak email ya, pastikan banyak emailnya terus di-upload buat iklannya itu nongol di mereka ya, yang udah memasukkan email seperti itu. Oke, ini yang buat pertama. Lalu apa lagi ya? Nah, website traffic ini bagi mereka yang berkunjung ya, yang berkunjung. Misalnya apa ini ya, saya berikan, saya coba contohkan. Nah kan ya, ada yang tanpa TPS, ada yang pakai TPS ini ya. Ada. Nah ini kan ada. Jadi mereka yang berkunjung ke sini akan masuk ke pixel saya. Misal service kipas ya, terus kipas. Create audience. Oke. Bisa lihat ya. Pixel, view pixel. Oke, ini diklik view pixel. Pixel. Nah, ini copy masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, bisa juga seperti ini. Bisa saya bikin lagi ulang ya. Bikin ulang. Si kipas angin. Aduh. Copy. Paste ya. Nah, bisa nih. Kipas 2 ya misal. Nah, ini kita ambil pixel dari sini nggak apa-apa ya. Di pixel jadi untuk pixel yang nempel di sini kodenya ada di sini. Nah, bisa ambil sini, copy. Ini nah. Kipas 2. Kipas 2. Nanti ya. Bentar. Copy. Paste 30. Kipas 2. Ya. Kipas 2. Kipas 2. Nah, di pixel. Copy ya, copy. Lalu back mana back. Nah, kita audience ya. Oh, belum sama lagi. Pas 2. Nah, pas 2. Kita audience. Oke. Nah, itu bisa. Kipas 2 ya. Bisa ambil dari sini ya. Ya, bisa tadi dari awal ya, dari awal sini tadi ya. Lalu pasang ke sini. Saya udah mengcopy tadi, mengcopy pixelnya. Nah, ini gadget. HTML. Paham ya, semoga ya, Anda paham. Nah, apa itu pixel dan cara memasangnya. Masang banyak blok. Nah, ini paste. Oke. Paste. Ubah saya dinamai. Nah, kan enak. Nah, lihat blok ya. Ini nongol nih. Nah, kan berarti pasang. Nah, ID-nya sama. Nah, back view. Oke. Jadi terbacanya nanti kalau orang berkunjung ke kipas ini, kipas 2 ya. Nanti minimal 60 tuh biasanya ada. Udah size sudah 60. Dan nongol. Ini belum ada. Jadi di bawah 60 ya belum terbaca ya ini ya. Seperti itu caranya. Kalau menghapus enak. Yang belajar delete ya, kalau udah menu banget kan. Nah, kalau anda jualannya banyak sekali ya seperti itu. Blok lain ya, custom audience. Website traffic ini masuk sini aja, yang sini ya. Lalu ambil pixelnya dari sini bisa, nanti dari sini kalau udah create audience bisa ya. Seperti itu caranya, nanti nongol semua banyak sekali kalau udah anda main banyak iklan, banyak blok ya. Banyak main dropship seperti itu. Nah, jadi banyak iklan seperti itu cara memasang iklan, memasang pixel di banyak blok. Udah berapa menit nih? Udah mau 1 jam. Selanjutnya apa ya? Jangan lupa install ini. Oh ya, yang perlu diperhatikan kalau
yang perlu diperhatikan dalam beriklan ya, ini wajib Anda tahu. Fokus, jangan fokus iklan murah, jangan terlalu fokus iklan murah. Jadi jangan bangga iklan Anda itu 0 rupiah untuk iklan 0 rupiah, tapi closingnya nggak ada, atau iklan cuma 2 perak. Nah seperti itu, jangan fokus itu seperti itu ya. Pastikan fokusnya adalah iklan itu profit. Nah karena iklan itu jangka panjang juga ya. Nah, pastikan Anda membangun ini data-data seperti ini tadi ya, dibangun seperti banyak banget nanti. Nah seperti ini misal save audience beda dengan pixel ya. Nah ini bisa, jadi nanti ketika Anda mempunyai banyak pixel di satu kategori ini, Anda bisa gunakan untuk produk baru dengan target-target yang relevan ya tentang ini. Nah, misal roller kecantikan, saya iklankan produk kecantikan lain, saya pakai. Karena ini kenapa? Ini hasil pixel ini bisa dipakai sebagai audience untuk beriklan ya. Nah ini misal save audience ya, nanti nongol. Nah ini kan ada, nanti kita pakai pixel yang mana, karena masih belum ada yang nyantum ya, belum dapat. Nah ini kan nanti pixel, kalau pixelnya udah ribuan, ratusan ribu, jutaan tuh keren tuh. Jadi kita gunakan audience yang ada di pixel ini. Jadi untuk jangka panjang ya, iklan itu untuk jangka panjang. Oke. Nah ketiga adalah jangan pelit-pelit untuk ngeluarin budget. Fokus kita mendapatkan data ini, data mereka, jejak-jejak pengunjung ini ya, para leads ya, yang kepo dengan produk Anda. Traffic seperti itu dikumpulkan satu data ini ya. Jadi jangan pelit, maksudnya jika belum siap uang, kalau Anda hanya mempunyai 10.000 tok ya jangan main iklan. Nah sabar dulu aja, main SEO dulu tidak apa-apa. Karena untuk beriklan di Facebook itu nggak cukup berikan sekali, ingat ya. Karena untuk pertama iklan itu ya kita fokus untuk membuat data dulu ya, menjaring kolam dulu ke BBM ya, atau ke pixel ini. Oke. Jadi kita nggak cukup beriklan sekali untuk bikin iklan kita laris. Jadi jangan berharap iklan jebret langsung laris ya. Fokus kita adalah menjaring, fokus dengan tujuan ya, tujuan kita mengumpulkan ya, entah itu masuk ke pixel atau HP, BBM, WhatsApp ya. WhatsApp itu nanti nomor HP-nya bisa dikumpulkan di Excel, bisa dipasang di itu ya, audience ya, yang tadi saya ajarkan. Kalau WhatsApp terkumpul masuk ke sini. Nah ini ya, custom file, masukkan data-data nomor HP sini, phone number ya. Ini upload. Kalau udah masuk ke CSV itu masuk sini nggak apa-apa nih, di copy paste atau sini. CSV itu ya Excel lah, tapi formatnya CSV. Lalu di awal jangan bicara profit, ingat ya, harus punya banyak modal, karena iklan pertama itu kita ngumpulin data dulu. Karena kenapa? Karena ini kita ngumpulin ini iklan pertama fokus untuk menjaring para traffic merah itu ya, untuk kenalan dengan produk kita ya. Lalu biasanya ngumpul, setelah bisa ngumpul iklan kedua jebret dengan target ini kan enak, dia udah kenal dengan produk kita. Tinggal nanti tingkat pembeliannya itu meningkat ya, daya belinya meningkat, karena mereka memang udah kenal lah, udah pernah berkunjung ke blog kita, ke blog jualan kita. Oke, menemukan data audience seperti itu ya. Demikian dulu di video kali ini ya, belum iklan ya, sama pembahasan tentang pixel. Jadi tujuan utama kita adalah nanti mengumpulkan banyak data, yaitu terutama pixel dan data ini kolam ya. Oke, untuk retargeting tujuannya. Iklan pertama jangan fokus ke profit dulu. Kalau profit itu adalah bonus hasil kerja keras Anda. Ini nanti materi berikutnya saya masih ajarkan, biar Anda yang masih awam, pemula untuk beriklan AdWords agak paham ya. Atau mungkin Anda udah kenal AdWords tapi juga belum ngeh banget sampai dalam-dalamnya ya, mungkin bisa nyimak lagi di materi video selanjutnya ya, tentang ini misal. Ini masih banyak lagi. Oke, demikian video kali ini. Saya sudah itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.